Ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tentu kalian akan menemui resiko-resiko bahwa akan berhadapan dengan DC-DC yang mungkin ya sering-sering kali melanggar aturan. Nah, di video kali ini kita akan bahas jika DC lapangan pinjol datang ke rumah kalian, lalu teriak-teriak kayak orang gila dan membuat orang-orang di sekitar rumah kalian jadi tahu tentang permasalahan kalian, sebenarnya apa sih langkah pertama yang harus kalian lakukan? Oke, di sini kalian harus bersikap tenang. Kalian harus mengontrol emosi kalian karena saya tahu siapa sih yang mau dipermalukan. Ya, ada beberapa orang yang berani melawan, ada juga beberapa orang yang juga takut untuk melawan. Nah, untuk yang berani saya rasa mungkin bisa lebih bersikap tenang, menahan emosi dan lakukan. Ya, kalau kalian pengen membalas atau kalau kalian pengen membawa ini menjadi jalur hukum, itu bisa kok, yaitu merusak atau mengganggu lingkungan sekitar kalian, mengganggu kalian atau menghina kalian, itu kalian bisa pasalkan ke pidana ya. Kalian bisa gugat dan kalian tuntut secara pidana. Tinggal kalian lapor polisi dan ceritakan kejadiannya dan sertakan bukti rekamannya. Jadi HP kalian wajib harus kalian genggam. Untuk apa? Merekam semua kejadian tersebut, viralkan ya. Karena sebenarnya tujuan dari DC lapangan datang ke rumah itu bukan menagih dan bukan meminta uang, tapi adalah mengingatkan kalian harus bayar berapa, waktunya sampai kapan, dan intinya adalah mengajak kalian untuk membayar, bukan menagih. Kalau menagih itu versinya adalah datang, nagih, minta uang, terus dia pulang. Kalau nggak dibayar dia marah-marah. Oke lah, tapi kan ini untuk mengingatkan. Karena setiap transaksi pinjaman online, selama kalian itu pinjamnya pakai HP kalian, pakai internet, nah itu adalah transaksi digital yang membutuhkan sistem informasi yang berjalan di atas teknologi informasi. Itu sudah ada regulasi dan ada undang-undangnya. Bayarnya harus menggunakan online juga. Jadi DC di situ kalau misalnya nggak mau pulang, kalau kalian nggak bisa bayar hari itu juga, ya udah, itu kalian bisa mengusir mereka. Tapi teman-teman ya, sekali lagi sebelum kalian berpikir terlalu jauh kalau akan menghadapi DC yang teriak-teriak kayak gitu, kemungkinannya itu sangat-sangat kecil sekali ya teman-teman ya, terjadi hal-hal seperti ini. Karena banyak juga kok DC-DC itu yang sopan, yang nagihnya baik-baik, ya mungkin yang agak keras aja sedikit tapi nggak sampai teriak-teriak di depan rumah, nggak sampai bikin malu. Biasanya itu sih sudah terjadi cekcok sebelumnya ya, sudah terjadi saling emosi satu sama lain, akhirnya terjadilah seperti itu. Saran saya untuk menghadapi DC pinjol, kalian harus nggak takut, tapi bukan berarti kalian juga menada tinggi dan juga kalian kurang ajar ya. Enggak, kita nggak takut, itu kita hadapi dengan tenang, kita hadapi dengan santai, dan juga kita jangan terpancing emosi. Karena kita tidak pernah tahu ya, kita ini berhadapan dengan DC yang model apa. Kalau kita terpancing emosi, takutnya ujung-ujungnya bukannya ini pinjol ini hanya cuman masalah perdata, ujung-ujungnya karena ada kekerasan akan jadi masalah pidana. Nah, ini yang tidak saya inginkan terjadi kepada kalian ketika ada DC lapangan pinjol yang datang ke rumah kalian. Ya, ingat, tidak semenakutkan itu, dan DC pinjol itu dilarang untuk menagih di depan umum, dilarang juga untuk mempermalukan harkat martabat nasabah yang gagal bayar. Itu semuanya sudah diatur oleh OJK dan bisa kalian laporkan. Ya, intinya adalah di sini kalian harus menambah wawasan kalian agar kalian bisa bersikap tenang dan agar kalian tidak mudah terhasut dengan ancaman-ancaman yang dilancarkan DC pinjol ini kepada kalian saat datang ke rumah. Ya, intinya jangan berpikir DC pinjol galak, terus kemudian DC pinjol itu kekerasan. Enggak semua DC pinjol itu kayak gitu. Semuanya banyak juga beberapa yang sopan, cuman duduk-duduk manis, numpang ngopi di rumah kalian. Ya, kalian kasih sediakan minum, namanya juga tamu. Nah, kalau kalian perlakukan mereka seperti manusia dan baik-baik saja, insya Allah mereka juga baik-baik saja. Tapi ada satu syarat sebelum kalian mengundang mereka untuk masuk dan nongkrong duduk di depan rumah kalian. Minta semua identitasnya. Jangan sampai sudah kalian ngomong panjang lebar, ternyata itu DC-nya DC hoax. Ternyata itu memang mereka ngincer pengen nipu kalian aja. Ya, jangan sampai. Pastikan DC itu benar-benar resmi, punya sertifikat, punya kartu identitas, punya surat tugas yang jelas, punya surat penagihan resmi ke kalian. Cek semuanya kevalidan datanya. Kalau sudah oke, baru kalian persilahkan masuk. Kalau enggak, ya jangan. Bilang aja, mohon maaf Pak, saya nggak bisa ngajak masuk Bapak, ngajak ngobrol Bapak, dan saya juga tidak bisa menanggapi Bapak kalau Bapak tidak bisa menunjukkan semua dokumen-dokumen yang OJK wajibkan untuk dibawa saat menagih ke rumah. Karena apa Pak? Bukannya apa-apa, bukannya saya suzon.
karena kejadian banyak akhir-akhir ini banyak orang-orang atau pinjol-pinjol yang ngaku-ngaku DC-DC pinjol yang palsu, yang ngaku-ngaku dari pinjol A, pinjol B, tujuannya adalah hanya untuk menipu. Bukannya saya menuduh menipu, tapi mohon dimengerti dan mohon dimaklumi itu kekhawatiran saya. Jadi mohon ditunjukkan dulu dokumen-dokumen resminya. Udah, itu adalah sebuah cara penolakan yang halus dan meminta DC jika DC tersebut tidak bisa atau tidak mau menunjukkan identitasnya ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman yang galbe saat ini nggak usah takut deh. Please nggak usah takut ya. Percaya kalian pasti bisa, percaya semuanya pasti akan berlalu dan semoga rezeki kalian dilimpahkan agar teman-teman bisa segera membayar dan bebas dari hutang-hutang pinjol seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.